Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita di materi geografi kelas 10. Yang kemarin kita sudah membahas beberapa hal mengenai materi geografi, yaitu objek geografi. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke aspek-aspek geografi. Nah, aspek dalam kajian geografi ini terkait dengan ilmu geografi. Ada dua kelompok yang berkaitan dengan aspek geografi. Yang pertama adalah aspek fisik dan yang kedua adalah aspek sosial. Aspek fisik dan aspek sosial. Kita mulai dari aspek fisik dulu. Jadi yang fisik berarti berkaitan dengan muka, relief, bentuk yang nyata. Sementara sosial itu bukan fisik. Kita mulai dari aspek fisik dulu. Aspek fisik geografi nanti mengkaji ketika gejala keadaan yang ada di bumi itu dianalisis. Kemudian analisis itu berkaitan dengan aspek fenomena alam yang berkaitan dengan struktur kimiawi, biologis dan astronomis. Jadi aspek ini berkaitan dengan ilmu-ilmu ini. Jadi kalau kimiawi berarti nanti ilmu kimia, biologis ilmu biologi, dan astronomis dengan ilmu astronomi. Nah, contohnya sebagai berikut. Aspek-aspek fisik pertama adalah aspek topologi, di mana aspek ini berkaitan dengan bentuk muka bumi atau morfologi dari bumi tersebut, letak atau lokasi suatu wilayah luas dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri khas tertentu. Nah, aspek biotik berkaitan dengan unsur tanah, hidrologi berkaitan dengan daratan maupun lautan. Kalau di daratan berarti sungai, danau, rawa. Kemudian kalau laut sangat luas Kalau hidrologi yang luas itu di daerah laut. Kemudian kondisi iklim di suatu wilayah tertentu. Kemudian bisa Anda lihat di sini aspek fisik selanjutnya adalah aspek biotik, di mana aspek ini berisi tentang unsur vegetasi, yaitu flora, tumbuh-tumbuhan, dan fauna berkaitan dengan hewan-hewan. Kemudian kajian penduduk, yaitu manusia. Kemudian aspek sosial dengan fenomena yang terjadi di permukaan bumi, meliputi antropologis, politis, dan ekonomis. Antropologis berarti tentang kebiasaan tingkah laku manusia, politis tentang kepolitikan, ekonomis tentang kegiatan ekonomi manusia. Dan aspek yang berhubungan dengan pola hidup, yaitu kebudayaan yang dibentuk oleh suatu kelompok. Nah, pada aspek sosial, manusia berperan sebagai fokus utama dari kajian geografi dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. Beberapa hal di sini ada aspek-aspek sosial. Bagiannya adalah pertama adalah aspek sosial, yaitu berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, komunitas, dan kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga sosial. Nah, kemudian lanjutkan dengan aspek ekonomi. Ini berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia. Ada pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi pasar, dan kegiatan ekonomi lain. Kemudian aspek budaya dan politik. Nah, aspek budaya adalah aspek yang berkaitan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, kesenian, dan sebagainya yang berkaitan dengan budaya dan politik. Kemudian adapun aspek politik berkaitan dengan unsur kepemerintahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Jadi sudah selesai di pembahasan aspek-aspek geografi. Coba kita lanjutkan ruang lingkup. Jadi wilayah yang nanti dikaji dalam kaitannya dengan ilmu geografi itu kita harus mendasari sebuah analisis dengan sebuah pertanyaan. Misalkan pertanyaan untuk kita belajar geografi itu apa? Nah, apa ini untuk menjawab pertanyaan di mana geografi dapat menunjukkan fenomena atau faktor alam dan manusia. Apa itu tsunami?
Berarti kita harus mengkaji fenomena tsunami tersebut dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tsunami. Kemudian di mana? Nah, kalau pertanyaan ini diajukan, berarti maksudnya adalah geografi dapat menunjukkan ruang atau tempat ya, terdapatnya fenomena alam tersebut. Di mana bisa terjadi tsunami? Maka dari kajian apa tadi didapatkan ya suatu kesimpulan bahwa ada wilayah yang terjadi tsunami. Maka di mana ini adalah dasar pertanyaan untuk menunjukkan suatu tempat. Kemudian mengapa? Nah, pertanyaan ini secara geografi dapat menunjukkan interaksi atau hubungan kejadian-kejadian yang saling terkait. Misalkan tsunami itu disebabkan apa sih? Disebabkan oleh mungkin karena ada gempa tektonik bawah laut, atau mungkin ada longsor bawah laut, atau mungkin ada gunung Merapi yang meletus kemudian lahannya masuk ke laut. Kemudian ada pertanyaan bagaimana. Nah, bagaimana ini untuk menjawab pertanyaan di mana geografi menunjukkan kualitas atau kuantitas. Kualitas ini bobot ya. Kalau kuantitas bibit ya. Nah, fenomena yang interaksi fenomena yang terjadi dan interaksi antar gejala tersebut, geografi menunjukkan relasi atau hubungan baik dan interaksi dalam ruang. Jadi bagaimana menjelaskan lebih detail lagi bagaimana proses terjadi sampai akhir itu dijelaskan dengan pertanyaan bagaimana. Kemudian kapan itu menunjukkan jawaban geografi dapat menunjukkan dimensi waktu yang ada. Kapan terjadinya? Kalau tsunami itu enggak ada yang bisa prediksi, tapi datangnya tsunami itu bisa diprediksi sekitar 5 menit atau 10 menit setelah terjadinya gempa. Nah, dalam buku The Scope of Geography karangan Wood Murphy mengatakan bahwa 3 ruang lingkup geografi ada. Yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Kemudian ada batasan jumlah aspek ruangan serta pemanfaatannya. Kemudian interaksi manusia dan lingkungan fisik sebagai salah satu bagian dari keragaman wilayah. Dan yang ketiga adalah kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Nah, ruang lingkup bahasa geografi adalah sebagai berikut. Geografi fisik yaitu fenomena alam berkaitan dengan bentuk relief iklim dan segala proses-proses fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kalau sosial itu mempengaruhi dari fisik, sosial, dan budaya. Kalau regional, geografi regional itu berkaitan dengan aspek fisik ataupun aspek sosial. Kemudian geografi teknis ini kajiannya berkaitan dengan sistem informasi geografi. Jadi berkaitan dengan pemetaan, kemudian pendataan ya, pemetaan satelit ya, ada citra satelit, ada foto jarak jauh dan sebagainya. Nah, luas lingkup geografi ini menimbulkan kebutuhan spesialis. Ada kekhususan dalam pembahasan kajian geografi agar penjabarannya atau pemanfaatan ilmu tersebut dapat mengkaji lebih dalam. Seperti cabang-cabang yang mendukung ilmu geografi. Misalkan ya, ini bagian dari ilmu geografi, geomorfologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya. Ada klimatologi, climate. Ini berkaitan dengan kajian ilmu tentang iklim. Ada biogeografi, berkaitan kesabaran hewan dan tumbuhan di muka bumi. Ada geografi tanah, berarti kajian tentang tanah. Geografi kependudukan berarti berkaitan dengan kependudukan, kepadatan penduduk, penyebaran, kemudian rasio perkawinan dan sebagainya. Kemudian ada geografi ilmu ekonomi ya, geografi ekonomi. Ternyata ekonomi itu masuk pada pembahasan ilmu geografi. Jadi sangat lebih luas lagi penjabarannya. Kemudian saya jelaskan geografi ekonomi adalah berkaitan dengan produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Ada kartografi adalah ilmu mempelajari tentang proses pemetaan. Kemudian ada penginderaan jauh, nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Ilmu untuk mempelajari informasi tentang suatu objek dengan suatu alat tanpa kontak langsung. Jadi
pengambilan datanya tidak dengan secara live ya, tidak dengan nyata, tapi dengan pendataan jarak jauh. Ini cabangnya, beberapa cabang-cabang ilmu geografi. Lanjutkan ke konsep geografi. Nah, konsep ini kalau kita bahasakan konsep berarti kaitannya dengan cara pikir ya. Bagaimana itu geografi memandang suatu masalah itu berdasarkan beberapa konsep cara pandang. Yang pertama adalah konsep lokasi. Lokasi itu berkaitan dengan suatu tempat, lokasi, locate. Nah, kalau kita pakai Google ya, Google Map, itu yang dikaji adalah konsep lokasinya. Kemudian ada juga konsep wilayah ya, kewilayahan. Konsep lokasi itu berkaitan dengan dua unsur pada pembahasan konsep lokasi. Ada lokasi secara absolut dan lokasi secara relatif. Kalau absolut itu berkaitan dengan suatu wilayah mengenai bujur atau lintang ya. Letak astronomis suatu wilayah itu yang disebut dengan konsep lokasi secara absolut, secara pokok ya atau dasar. Kalau Indonesia secara absolut, lokasi secara absolut itu berada di lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan. Untuk bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, kalau secara relatif artinya tidak berdasarkan suatu letak astronomis tapi geografis, maka Indonesia itu berada atau terletak ya. Jadi relatif itu berdasarkan lokasi geografis. Geografis berarti posisi di antara benua atau samudra. Kalau secara samudra, Indonesia berada di wilayah Hindia dan Samudra Pasifik. Tapi kalau berdasarkan wilayah benua, kita dijepit oleh dua wilayah benua, yaitu Asia dan Australia. Kemudian lanjut ke konsep jarak. Nah, konsep ini sama, dua dasar yang mendasari konsep jarak. Ada jarak secara absolut dan jarak secara relatif. Kalau jarak secara absolut itu berdasarkan ukur panjang kilometer. Kalau relatif berdasarkan waktunya. Contohnya di sini adalah jarak kota Bandung ke Jakarta 156 km. Kalau dinyatakan dalam bentuk satuan panjang, maka jelas bahwa ini adalah aspek dari konsep jarak secara absolut. Sedangkan kalau dinyatakan dalam bentuk lama atau waktu, contohnya di sini adalah kota Jakarta ke Bandung itu butuh waktu 3 jam 30 menit. Artinya bukan didasarkan pada jarak tapi pada waktu. Sehingga konsep jarak ini jenisnya adalah yang jenis yang relatif. Lanjutkan ke konsep keterjangkauan. Terjangkau, kalau kita beli sesuatu, kalau kita mampu berarti terjangkau barang tersebut. Kita beli barang-barang yang bisa kita beli berarti terjangkau. Kalau orang-orang nggak bisa beli, maka sudah tidak terjangkau lagi. Nah, bagaimana membahasakan atau menafsirkan suatu konsep keterjangkauan? Misalkan gini, konsep ini mengacu pada kemudahan akses, kemudahan kita untuk membeli dan sebagainya. Pokoknya dasarnya adalah mudah. Contohnya di sini Jakarta ke Padang itu lebih mudah dibanding Jakarta ke Mentawai. Mentawai harus pakai kapal, nunggu ojek dan sebagainya. Maka tidak terjangkau Mentawai dibanding Padang, lebih terjangkau Padang. Bukan berarti jauh dekatnya, tapi aksesnya. Misalkan Anda dari Jakarta mau ke Padang, Anda bandingkan dengan Jakarta ke Sulawesi, pasti aksesnya lebih mudah ke Padang. Kalau ke wilayah timur itu lebih susah akses untuk transportasinya. Kemudian adalah konsep pola. Pola, kalau kita punya baju ini, baju kotak-kotak, itu ada polanya. Ada yang warna tebal, ada yang terang dan sebagainya. Itu karena ada pola, ada gambaran. Jadi
eh, konsep pola ini bisa kita bahasakan kalau misalkan wilayah pantai, wilayah pesisir, jarang daerah kota itu di wilayah pegunungan. Karena pegunungan itu juga ada kendala, mungkin ada longsor dan sebagainya, maka dari sebab tersebut pola manusia membuat rumah itu di daerah lembah. Nah, kalau kita contohkan di sini adalah pemukiman penduduk di wilayah pesisir itu akan mengikuti garis pantai. Maksudnya apa? Karena garis pantai itu adalah wilayah dataran rendah, sedangkan dataran tinggi itu wilayah yang berpotensi ya, atau bukan berarti sering terjadi musibah, tapi lebih aman di daerah bawah. Mungkin nggak sering terjadi bencana longsor ya, tapi mungkin aksesnya susah. Kita mau nyepeda ke atas ya susah, naik motor jalannya bikinnya susah, jadi aksesnya lebih mudah di daerah lembah. Maka dari pola tersebut, karena manusia lebih suka di daerah pesisir atau daerah yang lembah, maka contohnya di sini ada pola pemukiman padat di wilayah garis pantai. Kemudian ada konsep morfologi. Konsep ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Konsep ini memudahkan untuk mengetahui potensi suatu lahan. Contohnya, jangan membangun rumah di daerah cekungan karena dapat mengakibatkan banjir pada musim hujan. Ini contoh ya untuk morfologi gunung area Bromo. Konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kecenderungan manusia mengelompok fenomena atau objek pada suatu wilayah. Contohnya, misalkan daerah wilayah subur, pemukiman desa cenderung berkelompok pada wilayah yang subur, karena desa itu penghasilnya itu jadi pertanian. Nggak mungkin mereka bekerja di televisi ya, perusahaan televisi nggak ada di desa, adanya adalah di kota. Kalau desa berarti menggerombolnya atau mengelompoknya itu di wilayah yang subur, karena mereka bisa mengambil makan dari situ. Singapura nggak bisa menggerombol daerah subur, mereka fokusnya di ekonomi ya, penguasaan ekonomi, maka nggak di situ. Nomor 7, konsep interaksi dan interdependensi. Itu konsep berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling tergantungan antara wilayah. Contohnya hubungan ketergantungan antara desa dan kota. Kota itu butuh makanan dari desa atau sumber sayur dari desa. Kalau desa butuh teknologi ya, TV, kulkas itu dari kota bukan dari desa. Kemudian konsep nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contoh, wilayah yang memiliki pemandangan yang indah cocok sebagai tempat wisata. Kalau wilayahnya untuk ekonomi pertambangan berarti khusus untuk pertambangan, berarti wilayah itu gunanya untuk tambang. Kalau wilayahnya untuk perikanan berarti kegunaannya untuk perikanan. Jadi melihatnya, konsep ini melihat dari kegunaan suatu wilayah tersebut. Kemudian lanjutkan yang 9, konsep diferensi area. Jadi bukan wilayah ya, tapi area. Jadi berdasarkan mengacu pada keunikan atau karakteristik khas pada suatu wilayah. Kalau misalkan wilayahnya adalah petani ya, berarti itu di daerah yang subur, yang banyak sawahnya. Tahu nggak mungkin profesinya misalnya sebagai nelayan tapi di wilayah pertanian. Otomatis kalau nelayan hanya di pantai ya. Jadi misalkan penduduk di daerah pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan, nggak mungkin sebagai petani ya. Karena penghasilnya dari ikan gitu. Jadi berdasarkan di diferensi area. Area tersebut menyebabkan ya pekerjaan orang itu berbeda-beda. Konsep keterkaitan keruangan. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah, bukan kegunaan seperti pada itu ya desa kota ya. Pada desa kota interaksi bukan. Kalau ini kan manfaat. Kalau ini bukan sebab akibat. Kalau misalkan di daerah misalkan kalau Kebumen itu kalau wilayah Sempor itu jebol bendungannya, berarti kan hulunya itu jebol gitu, hilirnya pengaruh, jadi sebab akibat. Jadi kalau hilirnya itu mengalami banjir,
Itu karena ada pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Jadi hilir pembangunan di daerah hulu itu menyebabkan terjadinya banjir di daerah hilir. Mungkin sampai sini dulu. Kita besok lanjutkan ke pertemuan keempat, yaitu di prinsip geografi. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.